Tidak bisa kita monopoli. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di samping di Islam itu juga an-Islam. An-Islam itu kan spesifik, ya. Ada unsur eh, lokal zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam universal itu dipegang oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Reni. Assalamualaikum Prof, izin untuk bertanya, ada 2 pertanyaan yang akan sampaikan. Pertama, pada pencerahan sebelumnya disampaikan bahwa surga itu bukanlah monopoli umat Islam. Berarti umat non-Islam pun ada surganya. Apakah betul bahwa surga itu bertingkat-tingkat sampai 7 tingkatan? Apakah umat Muslim tidak akan dapat mencapai surga tingkat tertinggi dan hanya umat Islam yang dapat mencapainya? Itu. Baik, penghuni surga itu adalah Muslim. Bisa kita pahami bahwa tidak ada penghuni surga non-Muslim. Tapi persoalannya, who is the really Muslim? Siapa yang dimaksud Muslim? Muslim itu siapa sih sebetulnya? Dari akar kata aslama, masdarnya Islam. Orang yang beragama Islam, ya, isim failnya muslimun. Ya, jadi Muslim artinya orang yang tunduk pasrah. Itu kan salimah artinya tunduk pasrah. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 kali pertemuan sebelum ini, kalau saya nggak salah, pernah saya membahas tentang definisi Islam. What is Islam? Jadi Islam is an Islam and the Islam. Itu menurut Profesor Syekh Hussein Nasr. Islam is the Islam and an Islam. The Islam, semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Adam, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu membawa agama di Islam. Jadi aspek-aspek ketundukan universal itu semuanya Islam. Jadi semua nabi, 25 rasul itu, dan ribuan nabi, kan lebih banyak nabi daripada rasul, itu semuanya nabinya Allah. Semua nabi dan rasul itu Muslim. Otomatis semua pengikut setianya para nabi itu juga Muslim. Nah, yang masuk di dalam surga adalah Muslim. Muslim itu apakah hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa disebut Muslim? Tentu tidak. Karena semua nabi itu adalah nabinya Allah, kan? Bahkan Allah melarang kita membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Akhir surah Al-Baqarah kan ada, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, itu dia. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Jadi mengingkari Nabi Isa, mengingkari Nabi Musa, itu cacat akidah kita, kan? Kenapa cacat? Karena kita mengingkari nabinya Allah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, pengikut-pengikut setia para nabi itu pun juga disebut dengan Muslim yang taat. Surga itu bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya juga Nabi sebelumnya itu berhak masuk surga, karena itu hambanya Allah juga, kan? Itu dia. Tidak bisa kita monopoli. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di samping di Islam itu juga an-Islam. An-Islam itu kan spesifik, ya. Ada unsur lokal zamannya Nabi Muhammad SAW.
Jadi ajaran Islam universal itu dipegang oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi ajaran lokal keislamannya Nabi Muhammad itu disebut dengan an-Islam. Tentu di samping warisan universalnya itu di Islam. Jadi kombinasi antara di Islam dan an-Islam, kombinasi ajaran luhur universal yang pernah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya, ditambahkan dengan ajaran lokalnya Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan Islam. Ya, itulah yang dimaksud dengan Islam is the Islam and the Islam. Islam is the Islam and an Islam. Jadi kalau the Islam itu al-Islam, kalau an Islam itu nakirah Islamun. Jadi Alkitab dengan kitabun beda. Ini buku, this is a book, ya. Tapi this is the book. Kalau bedanya apa? Ini Quran, the book. Ini buku biasa, a book. Jadi lain a book, nggak ada wibawanya, nggak ada aspek-aspek distinktifnya yang kuat. Jadi ini a book, ini the book. Di Islam itu sifatnya universal, maka itu semua agama yang dibawa Nabi itu juga Islam dalam pengertian di Islam. Tapi khusus untuk Islamnya Nabi Muhammad SAW, selain mewarisi aspek di Islam, juga ada tambahannya, itulah yang an-Islam. Dengan demikian, Islamnya Nabi Muhammad SAW itu kombinasi antara Islam di Islam and an-Islam. Nabi-nabi sebelumnya kan juga puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu sebagaimana diwajibkannya juga pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad kan. Hajinya juga mulai dari Nabi Adam ke orang haji. Ya, puasa juga. Ya, ada puasa Daud kan. Apalagi. Jadi semua ajaran universal itu dilakukan juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Tentu diikuti juga oleh umat-umat setianya. Nah, tapi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selain harus melestarikan ajaran di Islam, juga harus ditambahkan dengan ajaran an-Islam tadi. Oke. Nah, inilah sedikit penjelasan supaya nanti jangan salah kita ya, bahwa monopoli hanya umatnya Nabi Muhammad saja masuk surga, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya nabi-nabi lain enggak. Nah, itu sama dengan pengingkaran terhadap nabi-nabi lain. Padahal rukun iman kita itu adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, bukan wa kitabihi. Kutubun jama' termasuk Taurat, Injil, Zabur. Mengingkari Taurat rusak akidah. Karena itu kan wa kutubihi. Mengingkari nabi lain itu rusak akidah kita. Karena wa rasulihi, bukan wa rasulihi. Rasulihi itu mufrad Nabi Muhammad. Kalau wa rasulihi semua nabi. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, jangan kita egois seolah-olah kita hanya yang monopoli surga, orang lain nggak boleh. Ia mengatakan seperti ini bukan saya, Quran loh. Jadi lebih kuat Al-Quran daripada orang seorangan yang berpendapat seperti itu. Ya, Allahu a'lam lah. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Absari. Izin bertanya, Prof. Alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya adalah tajalli atau manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana dia adalah aku adalah dia. Namun mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih perlu menurunkan Al-Quran? Apakah maknanya, Prof? Namun apa terakhir? Mengapa Allah masih menurunkan Al-Quran? Al-Quran itu az-zikr, peringatan ya kan. Jadi sebetulnya pernah saya jelaskan juga, kalau manusia itu mampu mendayagunakan kecerdasan internalnya, ada kecerdasan hatinya, jiwanya ya, ada kecerdasan zauknya, ada kecerdasan intelektualnya, ada kecerdasan akalnya, intuisinya,
maka sebetulnya manusia itu sudah cukup untuk menentukan jalan surganya. Itu ada buku yang menarik dari Yahya bin Yaksan yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini adalah seorang yang mempopulerkan kisah Yahya bin Yaksan. Ya, Yahya bin Yaksan itu adalah Hay artinya hidup, Yaksan itu kesadaran gitu, kesadaran hidup lah. Dilukiskan Yahya bin Yaksan ini adalah seorang bayi, entah kemana bapak ibunya, mungkin kecelakaan di laut, lalu terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu dia dipelihara oleh binatang. Nah, kemudian usia dewasa 40 tahunan, aneh karena dia bisa menemukan seperti apa yang dilakukan manusia daratan yang membawa dakwah Nabi, yang mendapatkan informasi dari Nabi, dan ada kitab suci di situ. Itu berarti kecerdasan internal manusia itu kalau itu dioptimalkan mampu menemukan seperti apa yang dalam Al-Quran, seperti apa yang dalam kitab suci. Itu juga ditemukan di dalam kitabnya Ar-Razi, ya kan. Jadi dan dalam literatur Kristen juga muncul itu yang Yahya bin Yaksan, tapi sedikit namanya berbeda, cuman jalan ceritanya hampir sama. Nah, itu satu bukti bahwa manusia itu tanpa Quran itu bisa menemukan Tuhan. Quran dengan demikian bisa mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama, Al-Quran itu memberikan informasi. Fungsi keduanya, Al-Quran adalah sebagai konfirmasi. Kita nggak tahu apa yang wajib, apa yang tidak wajib, tapi begitu ada Quran turun, oh kita tahu ini wajib, ini yang haram. Jadi itu fungsi informasi. Yang kedua, fungsi konfirmasi. Aku tahu, tapi akan aku uji benar nggak pengetahuan saya ini sesuai dengan Allah. Maka Quran itu sebagai konfirmasi. Oh, ternyata menurut aku baik, tapi menurut Al-Quran nggak baik. Aku harus kalah terhadap Al-Quran. Itu Quran sebagai konfirmasi. Tapi insya Allah pada umumnya apa yang ditemukan oleh kecerdasan luhur kita itu sama dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Misalnya, temuan logika dan perasaan kita mencuri, merampok, memperkosa itu buruk. Konfirmasi kepada Quran, oh iya, sama kok. Jadi pada umumnya temuan akal murni, zauk, feeling itu akan nanti bermuara sama dengan Al-Quran, karena memang sumbernya sama. Intelektual itu kan dari Allah, Quran juga dari Allah. Nggak mungkin bersumber dari Allah itu punya perbedaan yang signifikan. Jadi itu insya Allah kalau kita aktif menggunakan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual kita, sekalipun kita tidak pernah baca Quran, tetapi nanti kita akan berjumpa jalur Quran itu sendiri. Sehingga kalau orang itu membaca Quran, maka itu nanti akan gampang, ya. Maka itu mu'alaf itu tidak sedikit di antara mereka itu lebih cepat masuk surga daripada orang yang sejak lahir Islam. Ya, kenapa? Karena dia ada shock terapi yang mungkin pernah dia rasakan sebelumnya, sehingga begitu masuk Islam itu intensitasnya lebih kuat, ya. Kami punya pengalaman di Amerika, ya, ketika kami di sana itu justru yang jadi pengurus masjid, ketua adalah orang bule itu, padahal kan baru berapa tahun masuk Islam. Kenapa dia dipilih secara aklamasi? Karena dia mampu membawa karakter dirinya itu lebih tepat untuk memimpin komunitas Islam. Sementara kita yang Islam sejak lahir tidak memiliki kapasitas seperti yang dimiliki oleh pendatang baru tadi. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat kan Abu Bakar kan itu kan tidak muslim sejak lahir. Umar juga, Utsman juga, ia muslim sejak lahir itu hanya Ali bin Abi Thalib. Maka itu disebut karramallahu wajhah, ya kan. Jadi kita tidak bisa memandang enteng orang yang mu'alaf. Kamu kan baru kemarin masuk Islam. Orang mu'alaf itu kan seperti bayi yang baru lahir, dihapus dosa masa lampaunya mulai dari nol.
Jadi kilometernya memang baru tetapi bersih. Kita kilometernya panjang tapi nodanya banyak, ya kan.